Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kembali lagi di rumah Aura ya teman-teman. Setelah beberapa hari saya tidak upload karena beberapa hari ini saya lagi nungguin adik saya di rumah sakit. Jadi mondar mandir dari Cilacap terus ke Purwokerto, Purbalingga, bolak-balik seperti itu ya. Karena adik saya memang harus dijagain di rumah sakit gitu ya, ganti-gantian sama istrinya. Jadi yang sakit itu adik ipar saya, adiknya Pak suami gitu ya. Nah, ini kegiatan saya di pagi hari sebelum subuh. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas yang lain, saya itu ngasih makan anak bontot saya dulu, ngasih makan si Dudul. Kemudian saya juga langsung mau beberes piring-piring yang sudah pada kering karena semalam itu sudah saya cuci. Biasanya pagi-paginya itu baru saya masukkan ke dalam raknya masing-masing. Tapi ini saya mau ngambil beberapa bahan masakan untuk saya masak pagi ini karena saya juga harus bawain bekal Mbak Tita ya teman-teman. Sebenarnya ini video sudah beberapa hari yang lalu, cuman baru sempat saya edit karena saya bener-bener repot banget ya teman-teman, nggak bisa melakukan apa-apa. Hanya mondar mandir dari Purbalingga ke Purwokerto kayak gitu. Ketika saya nungguin adik saya di rumah sakit, saya baru benar-benar tersadar ternyata menjaga pola makan, terus istirahat yang cukup itu penting banget ya, karena adik ipar saya itu usianya masih muda, sekitar 35 tahunan itu, cuman qadarullah lagi dikasih musibah sakit stroke teman-teman. Makanya ini bener-bener buat warning buat kita ya, kita nggak boleh nyepelein kondisi capek itu, harus langsung istirahat, menjaga pola makan juga. Sekarang tuh banyak banget makanan yang enak-enak tapi instan gitu ya, kayak contohnya nih seblak itu kan kelihatannya sepele gitu ya, tapi enak banget dan ternyata itu makanan yang kurang sehat ya teman-teman. Terus goreng-gorengan seperti itu ya, tapi apalagi kita ibu rumah tangga biasanya seneng banget sama yang namanya gorengan ya. Entah itu bakwan, apalagi itu kan terbuat dari tepung, udah gitu digoreng di minyak yang banyak kayak gitu ya. Tapi karena sudah kebiasaan makan makanan seperti itu, kayaknya kalau skip makanan kayak gitu kayak sakau ya teman-teman, kayak bingung mau apa, pengen ngemil yang sehat gitu, paling sehari 2 hari 3 hari udah balik lagi ke makanan asal gitu ya teman-teman. Tapi sekarang ayo sama-sama kita belajar hidup sehat, makan sehat ya. Walaupun kita tidak bisa menghindari makanan yang seperti itu total, paling tidak kita belajar sedikit-sedikit ya teman-teman. Karena namanya sakit itu kita sekarang nggak ngelihat umur ya. Kalau dulu kan orang sakit stroke itu kan biasanya identik dengan orang-orang yang sudah usia lanjut, tapi sekarang enggak teman-teman. Karena terbukti dulu itu saudara saya ada yang umur 30 tahun itu juga terserang stroke. Nah, ini adik ipar saya. Doakan ya mudah-mudahan segera sehat dan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk menjaga kesehatan, menjaga fisik kita, jangan terlalu capek dan kira-kira udah badan gak enak, udah berhenti aja aktivitas, istirahat gitu. Itu pesannya dokter kemarin, saya benar-benar mendengarkan. Oke teman-teman, itu hanya sebuah sharing sedikit ya, berbagi pengalaman, berbagi nasihat dari dokter untuk kita semua ya teman-teman. Oke lanjut, saya mulai masaknya ya. Kali ini saya mau bikin tumis tahu sama sosis. Jadi saya masak seadanya aja yang di kulkas ya teman-teman, karena memang saya belum belanja. Jadi ini tuh untuk bekal Mbak Tita sekalian untuk sarapan. Jadi pertama-tama tuh bawang merah, bawang putih saya tumis dulu menggunakan minyak kelapa atau barco, terus ditambahin pakai mentega sedikit ya. Nah ini ditumis dulu bawang baputnya sama cabai, kemudian masukkan telurnya. Jadi wajahnya itu dijengking seperti itu teman-teman, daripada dicampur telurnya ke bawang merah bawang putihnya, itu kan nanti apa namanya nggak enak gitu ya. Jadi digoreng terpisah, cuman biar irit wajan ya udah dijengking aja gitu. Nah telurnya ditumis orak-arik seperti itu, kemudian masukkan sosis yang sudah dipotong-potong, kemudian masukkan saus tiram. Nah ini teman-teman, sebenarnya sosis juga kurang sehat karena sebetulnya itu tuh bukan daging ya.
Pokoknya itu tuh tepung sebenarnya, cuman ya ada dagingnya dikit mungkin. Tapi kalau untuk jarang-jarang sih nggak apa-apa ya, jangan keseringan makan makanan yang instan. Saya jadi agak-agak trauma gitu ya teman-teman, karena ngelihat kondisi adik seperti itu jadi kepikiran terus. Oke, kemudian sayurannya itu saya masukkan, saya menggunakan kol sama daun bawang sedikit ya teman-teman. Alhamdulillah udah jadi. Ini saya ambil dulu untuk bekalnya Mbak Tita sedikit, kemudian saya simpan di mangkok untuk sarapan. Oke, lanjut ya teman-teman. Selain bikin sosis telur, kemudian saya juga mau goreng tahu bakso, tapi saya gorengnya pakai air fryer aja, tidak menggunakan minyak yang banyak. Jadi nanti hanya disemprot pakai minyak barco aja sedikit ya, supaya tahunya itu kering teman-teman. Nggak saya bumbuin lagi. Sebenarnya nggak usah digoreng juga nggak apa-apa, cuman biar anget terus agak garing gitu ya. Nah seperti ini aja gorengnya. Jadi penggunaan air fryer kalau nggak terlalu sering juga bagus. Terus kalau bisa dialasin menggunakan kertas air fryer gitu ya teman-teman, cuman saya belum beli. Oke lanjut teman-teman, ini saya mau bikin bumbu untuk tumis kerang karena Mbak Tita tuh kepengen banget dimasakin kerang cabai hijau ya. Jadi kemarin itu kan saya beli kerang, terus karena kerangnya kecil-kecil, tadi mau saya bikin sate, tapi kayaknya kok ribet banget ya. Karena kerangnya tuh bukan kerang ini teman-teman, bukan kerang yang gede-gede gitu. Jadi ya repot banget ya kalau nusukin satu-satu gitu ya. Jadi ya udah saya bikin tumis cabai hijau, ditambahin pakai tomat seperti ini, tambahin lengkuas, daun salam dan gula merah. Oke, ini saya tumis dulu bawang merah bawang putihnya. Tumis sampai wangi ya teman-teman. Pokoknya kalau numis bumbu itu diusahakan agak mateng ya supaya tidak bau langu. Kemudian masukkan cabai, berikus sama tomat dan bumbu aromatiknya kayak lengkuas dan daun salamnya. Kemudian masukkan juga gula merahnya. Nah kalau udah masukkan kerangnya teman-teman. Ini saya menggunakan kerang kurang lebih setengah kilo. Karena Mbak Tita suka banget masakan kerang, apalagi kalau di sate ditambah pakai soto bening itu enak banget. Kemudian masukkan penyedap kaldu jamur, lalu masukkan juga saus tiram, masukkan kecap manis yang lumayan banyak. Oh ya, tadi tuh ditunggu sebelah saya kan ngerebus telur ya. Jadi itu rencananya telurnya mau saya bikin balado, tapi untuk nanti sore aja teman-teman. Dan ini alhamdulillah tumis kerang cabai hijaunya udah mateng, saya ambilkan juga untuk Mbak Tita sedikit. Nah sisanya itu bisa untuk sarapan dan makan siang, karena kerangnya kan banyak ya teman-teman. Saya sebenarnya suka juga nih kerang cabai hijau dikecapin seperti ini, tinggal ditambahin kerupuk aja. Enak banget ya. Nah sementara masakannya seperti ini aja, yang penting Mbak Tita itu ada bekal untuk sekolah. Kemudian lanjut, ini saya mau jemurin baju dulu sebelum anak-anak berangkat sekolah ya. Jadi biar pekerjaannya itu cepat selesai teman-teman, karena tadi pagi itu saya tetap bangun jam 3 sambil giling baju gitu. Tidak langsung saya jemurin karena masih gelap, jadinya saya jemurinnya itu setelah selesai masak gitu ya. Ini kurang lebih tuh jam setengah 6 kurang teman-teman. Kalau urusan baju itu kadang-kadang saya laundry setrika juga. Pokoknya semau saya aja ya. Kalau kira-kira airnya itu tidak terlalu bau gitu, saya cuci sendiri. Tapi kalau airnya kurang enak gitu ya, saya titipin aja ke laundry teman-teman. Sebenarnya lebih ringkes ya. Kalau di tempat saya itu kan sekilonya hanya Rp5.000. Kita udah nggak capek nyetrika juga, terus nggak makan listrik juga untuk setrikaan sama mesin cuci gitu ya. Pokoknya senyamannya aja. Kalau kira-kira nggak sempat untuk nyuci sama nyetrika, ya udah di laundry. Tapi kalau pas waktunya lagi banyak nggak ada kegiatan gitu ya, ya udah semuanya saya kerjakan sendiri gitu teman-teman. Oh ya, kemarin beberapa ada yang tanya jemurannya beli di mana. Jadi ini tuh belinya di Informa ya teman-teman, harganya kurang lebih 250 ribuan. Tapi saya suka banget karena materialnya kokoh ya, nggak meleot-meleot gitu teman-teman, terus simple.
cepat kering juga sebenarnya, jadi bisa digeser seperti ini. Saya sebenarnya juga ada jemuran lagi di belakang mobil, itu jemuran lipat. Kalau itu harganya murah sekitar 60.000 atau 80.000. Kayaknya sih 60.000 ya teman-teman. Itu bisa ditarik gitu, bisa dilebarin. Cuman sekarang saya jarang banget jemur di belakang ini teman-teman. Lebih suka pakai jemuran yang tadi, tinggal digeser-geser aja gitu. Lanjut ya teman-teman, ini saya siram-siram tanaman dulu karena tanamannya udah pada kering. Padahal cuaca di tempat saya kadang-kadang mendung, hujan, tiba-tiba gitu ya. Tapi kadang-kadang panas banget karena beberapa hari ini mungkin efek dari Merapi yang erupsi gitu ya. Jadi di badan tuh nggak ngefek banget, kayak ngelkep gitu ya teman-teman, kayak panas gitu ya, sumuk. Terus udah nyiram-nyiram tanaman, tentunya kan kecipratan air basah, jadi ya udah saya pel-pel dulu di bagian depan dulu ya. Nah beberesnya besok lagi ya teman-teman. Sementara hanya seperti ini dulu sharing saya, kegiatan pagi saya, masak untuk bekal dan sarapan. Sekian dulu video saya kali ini, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.